Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kemudahan untuk hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan amalan kita pada pagi hari ini, siang hari ini, dan malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diberi keistiqomahan supaya kita bisa tetap beribadah sampai roh berpisah dengan badan kita. Malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya. Kalau kemarin itu sudah sampai bab salam ya. Terakhir bab salam sudah. Nah, sekarang adalah zikir-zikir setelah sholat. Ya. Walaupun sudah hafal ya, sudah tahu. Ini hadis-hadisnya di sini. Az-zikru ba'da sholati, yaitu zikir setelah sholat. Wa an ibnil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, adalah beliau membaca, fi duburi kulli salatin maktubatin, di setiap dubur setiap salat wajib. Nah, dubur itu kan belakang ya. Nah, ini sholat itu juga pakai dubur, berarti setelah sholat. Nah, memang ada yang mengatakan dubur sholat itu sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Ya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini termasuk bagian zikir setelah apa? Salat. Ya. La ilaha illallah, tiada sembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya pujian. Wahuwa, dan dia ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, berkuasa. Allahumma ya Allah, la mani'ah, tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegah, lima a'taita, terhadap apa yang telah engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, terhadap sesuatu yang engkau cegah. Wala yang fa'u, dan tidak akan bermanfaat, zal jaddi, yaitu orang yang mempunyai dunia,
minka terhadapmu al-jaddu, yaitu kemampuan. Ya, artinya orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai dunia itu tidak akan bermanfaat. Ini doa yang sering kita ucapkan setelah apa? Salat. Fikih hadis pertama, istibabu hadhi dzikri, disunahkan dengan zikir ini ya, sunah. Abikas sholawat, yaitu setelah sholat. Tapi biasanya apa? Istighfar dulu ya. Nah, nanti ada hadisnya. Jadi zikir-zikir sholat itu kan gabungan dari beberapa hadis gitu ya. Tidak langsung dari astagfirullah komplit sampai panjang, itu enggak. Ya, tapi sepotong-potong. Nah, salah satunya ini. Nah, di sini cuman apa? Allahumma la mani'a. Nah, nanti ada hadis lagi ya, terus itu biar digabung jadi bacaan zikir sholat kita seperti itu. Istihbabu hadza dzikru, yaitu disunahkan dengan zikir tadi setelah sholat ya. Yang mencakup atas doa-doa tadi, zikir tadi, yaitu lafal-lafal tauhid, la ilaha illallah tadi sudah, wa nisbatul afal ilallah, dan menisbatkan perbuatan-perbuatan itu kepada Allah tadi sudah juga ya. Wal man'u wal i'ta, memberi dan mencegah, itu dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir-zikir ya, zikir-zikir seperti itu. Yang kedua, imtitsalus sunan, yaitu melaksanakan sunah-sunah ya. Sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud annas alahu la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang telah engkau berikan. Maksudnya apa? Maksudnya ya, in qadaita, jika engkau telah memutuskan, lahu bagi seseorang, biqada'in dengan ketentuan, minan rizkin dari rizki atau selainnya, la yamna'u ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya darinya. Nah, itu maksudnya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita. Kalau sudah memberi rizki dia sekian, tidak ada orang pun yang bisa menghalanginya, mengurangi, tidak bisa. Rezeki kita sudah diberi Allah sekian, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan, menghilangkan rezeki tersebut. Jadi yang dimaksud Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak bisa mencegah. Kalau sudah berkehendak memberi rezeki kepada orang dengan rezeki sebulan sekian, per minggu sekian, seperti itu, maka apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Ini dimaksud apa? La mani'a lima a'taita. Adapun makna wala mu'tiya lima mana'ta, engkau tidak ada yang bisa memberi orang yang kau cegah. Maksudnya apa? Apa yang telah engkau tetapkan baginya berupa keharaman ya, maka tidak ada yang bisa memberi. Allah sudah menghalangi, mengharamkan, tidak memberi si fulan rezeki. Maka hari itu pun tidak ada orang bisa memberi rezeki karena Allah sudah mencegahnya. Ya. Ada orang memberi rezeki, memberi uang kepada orang lain, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ini yang dimaksud apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kemudian yustahabul istighfaru wa dzikru, disunahkan untuk istighfar dan zikir dan doa setelah salam. Nah, ini kalau di sini disunahkan habis apa? Istighfar, zikir, doa setelah salam. Wa yustahabu dzalika lil imam, dan disunahkan yang demikian itu bagi imam, walil makmum, dan juga makmum, wal munfarid, dan ketika juga sholat sendiri, ar-rajul laki-laki, mar'ah perempuan, musafir, begitu juga orang yang musafir, disunahkan untuk tadi ya, istighfar, kemudian apa? Zikir dan doa setelah salam.
Memang ada yang bis sholat itu tidak ada kesunahan doa, cuma zikir saja. Ini kayaknya Hambali. Jadi setelah sholat tidak ada doa, adanya zikir, ya. Tapi kalau di sini disunahkan untuk istighfar, kemudian zikir dan berdoa setelah salam. Salawat. Nah, kalau termasuk adab itu boleh mengatakan pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu adab saja, adab. Adab kepada orang yang kita hormati. Ya, adab. Tidak apa-apa, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dibolehkan. Bersamaan dalam fikir dalam selesai sholat itu ada anjuran itu di Syafi'iyah. Syafi'iyah memang dianjurkan dalam rangka untuk mengajarkan kepada jamaah. Itu. Kalau dalam hadisnya tidak ada keterangan. Ya. Jadi boleh zikir ya secara berjamaah, imam terutama dalam rangka untuk memberi pelajaran atau memberi ilmu kepada jamaah ya, terutama yang belum hafal doa-doa tersebut ya. Adapun kalau sudah paham semuanya ya tidak harus. Tapi itu sudah menjadi tradisi ya. Di mana-mana pun setelah itu tetap zikirkan begitu. Ya. Nah. Ya tidak ada larangan, tapi yang warid dalam hadis itu 3 kali. Yang warid ya. Subhanallah 33 itu ada hadisnya maksudnya. Istighfar juga ada hadisnya juga. Maka lebih utama pakai yang itu. Nah, itu apa artinya? Ya memang tidak ada batasannya ya, tidak ada batasan. Zikir itu kan silakan wazkurullah katsiran, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya gitu. Cuman kalau dalam hadis-hadis seperti sholat itu sudah ada hadisnya seperti ini hadisnya tadi kan setelah sholat ini. Jadi yang warid dari Nabi itu ini kan begitu. Walaupun ya tidak ada larangan kalau mau setelah itu mau zikir lagi ya terserah juga kan, terserah. Cuman yang warid adalah yang kita baca dalam hadis-hadis ini. Kemudian yang kedua, at-tawud ba'da kulli shalah. Memohon perlindungan kepada Allah setiap setelah sholat. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dan dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, Inna Rasulullah sallam, sesungguhnya Rasulullah sallam kana yata'awwadzu, adalah beliau itu mohon perlindungan bihinna ya dengan doa tadi dubur sholah, yaitu dubur sholat atau setelah sholat. Nah ini termasuk mohon perlindungan lagi. Kalau kemarin sebelum salam apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu sebelum salam. Nah ini ada doa perlindungan ini, tapi setelah salam apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ilal ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah ini juga mohon perlindungan juga. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal bukhli, dari sifat bakhil. Apa? Bukhli itu bakhil. Apa? Pelit, kikir. Nah, mohon perlindungan kepada Allah dari kikir. Nah,
Ya, kikir itu tidak mau mengeluarkan harta kita. Walaupun kita tidak butuh, walaupun ada orang minta, terus kita menahan, itu kikir. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari itu. Karena kalau kikir itu berarti apa, kita itu tidak punya simpanan tabungan di akhirat kalau kikir, iya kan? Iya. Ketika kita kikir, bakhil untuk sedekah, kita tidak punya tabungan di akhirat sebenarnya. Paling nanti untuk makan, untuk ini, ya kan? Nah, maka ini. Kemudian wa'udzu bikinal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari jubni, itu pengecut. Pengecut itu berarti apa? Tidak mau menghadapi masalah, nah, atau tidak berani bertanggung jawab apa yang dia lakukan, ya. Pengecut gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Maka ada istilah berani berbuat, berani. Nah, itu namanya gentleman ya. Nah, lawannya itu apa? Juben. Juben itu pengecut. Nah, lempar batu sembunyi tangan, ya. Itu namanya pengecut. Ya. Ya, kalau kita sudah berbuat, ya sudah. Kita berani bertanggung jawab. Itu namanya tidak pengecut. Wa a'udzubika min arudda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya supaya tidak apa, dikembalikan kepada ardhalil umur. Ardhalil umur nih, coba nanti apa ini ya? Nah, ardhalil umur ini orangnya semakin tua nanti semakin kaya anak-anak. Nah, ada kan? Tua umurnya tapi kayak anak-anak. Nah, itu mohon kita perlindungan seperti itu. Ya. Rata-rata kan kalau orang tua seperti ya, sudah kakek nenek pikun, sudah kayak anak-anak lagi, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari itu juga. Ya. Saya pernah mendengar, tapi dari siapa tidak tahu. Salah satu upaya supaya nanti ketika kita tua tidak seperti anak-anak itu, dari sekarang tuh rajin membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tuh bikin nanti ketika tua tidak pikun. Baca Al-Quran, ya, itu. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, ini termasuk apa? Termasuk doa setelah salam. Tapi jarang kayak gini ya, jarang. Paling kita apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah saja itu. Ya. Doa-doa semacam ini juga penting juga ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatil mahya dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini doa termasuk doa mohon perlindungan setelah sholat, ya. Fitnah dunia itu apa? Fitnah dunia adalah yaitu fitnah, ya, syubhat, ya, ketakutan, ya, itu termasuk fitnah dunia. Azab kubur apa? Ya, azab kubur itu yaitu apa yang dialami oleh hamba di alam kubur. Ya. Nanti ada hadisnya lagi. Fikih hadis pertama, istihbabu iktidai, disunahkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah setelah sholat juga baca doa ini. At-ta'awud minal zukurat, yaitu dengan mohon perlindungan kepada Allah dari zikir-zikir di atas, ya. Nah. Dan itu dilakukan apa? Yaitu dilakukan di setiap setelah sholat 5 waktu. Karena kalau sunnah kita jarang berdoa kan, habis sunnah kan jarang berdoa ya. Ini. Nah, nanti carilah doa-doa yang lain ya. Termasuk
kalau ada apa namanya HP dicari doa-doa yang dibaca Nabi setelah sholat. Kemudian yang kedua yaitu pujian terhadap keberanian di medan pertempuran. Oh berarti pengecut tadi kaitannya dengan apa? Dengan peperangan ya, lari. Nah, maka di sini apa? Kalau pengecut itu dicela, maka keberanian itu di sini dipuji. Ya, celaan kepada sifat pengecut. Dan berlindung dari apa? Hal-hal yang semacam ini. Karena itu merupakan penyebab ya. Penyebab menuju kepada apa? Kehancuran, ya, kehancuran. Kemudian yang ketiga yaitu berlindung dari sifat kikir atau pelit. Salah satu untuk mengikis sifat pelit dulu gimana? Saya pernah sampaikan dulu. Supaya kita tidak pelit. Ada yang ingat? Hah? Gimana? Supaya kita tidak pelit. Ya. Dulu kan contohnya gini kayaknya. Kalau kita ke masjid, ya kan, atau ada orang minta-minta, kita punya dua uang, ya kan? Punya dua uang. Yang satu misalnya biru, yang satu merah kan gitu kan? Nah. Kalau kita itu memang mampu, ya, maka pilih yang mana? Yang biru atau yang merah dulu? Yang merah, jangan yang biru kan begitu. Itu untuk apa? Melatih supaya pelit itu hilang. Ya udah, enggak usah biru sama merah gitu ya. Coklat sama apa? Ungu. Kalau coklat 5.000, yang 10.000 ungu kan? Kita di saku kita cuma ada 2 itu. Saat itu ada orang minta-minta. Mana yang kita pilih? Kalau kita itu ternyata mampu, pilih yang warna ungu, jangan yang 5.000 kan begitu. Itu untuk apa? Melatih, mengikis rasa kebahilan kita. Nah, tapi biasanya kan terbalik, ya kan? Biasanya terbalik ini. Ini pas kotak, wah ini ada 5.000 sampai 10.000 ya, 5.000 saja, cukup 5.000 kan begitu biasanya. Nah, gitu. Nah, yang lebih parah lagi, ada 5.000, ada 10.000, ada kotak lewat, sama sekali tidak diambil. Nah, ini susah ini untuk menghilangkan rasa pelit itu kan. Nah, pelit. Tuh. Mohon perlindungan kepada Allah dari siapa? Nah, jadi kalau untuk masalah ini, dan kalau kita mampu, pilih yang besar. Untuk masalah sedekah infak ya. Kalau kita mampu memang, dan kita sudah tidak butuh, untuk ya, tidak butuh. Ya. Kemudian juga mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak seperti anak kecil ketika sudah tua. Ya. Sudah tua masih seperti anak kecil, sholat harus disuruh. Nah, anak kecil itu kalau sholat harus disuruh dulu kan. Nah, ini sudah tua, sholat pun harus disuruh. Nah, ini kan jangan sampai seperti itu. Kemudian fitnah dunia dan azab kubur. Kemudian yang selanjutnya, ayu alimal abu auladahu, hendaknya seorang ayah itu mengajar kepada anak-anaknya, ya, dan menjadi guru, ya, bagi murid-muridnya, ya. Sunnah Rasulullah SAW, adab dan Islamiyah. Ya, jadi di sini ada juga ajaran bagaimana orang tua juga mengajarkan doa-doa seperti ini kepada anak-anaknya. Ya, bagus kalau anak kita itu hafal doa dari kita, dari kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-istighfaru wa dzikru ba'da shalah, yaitu istighfar dan zikir setelah salat. Wa an Sauban radhiyallahu anhu, dan dari Sauban semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idzang sarafa, apabila beliau selesai min sholati dari salatnya, istaghfarallaha salasan,
beliau beristighfar kepada Allah tiga kali ya. Yang warid Rasulullah. Maksudnya warid itu apa? Maksudnya warid itu yang ada hadisnya. Itu namanya warid. Ya. Yang warid itu maksudnya Rasulullah juga melakukan. Nah, istighfarnya berapa? Salasan 3 kali. Waqala setelah istighfar Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, hadisnya di sini cuma itu saja riwayat Muslim. Kalau yang di atas tadi kan Allahumma lama ni'a lima'a toita itu riwayat Imam Bukhari. Ya, terus digabung ini Muslim digabung dengan Imam Bukhari tadi. Nah, itu sehingga jadi susunan doa. Jadi satu susunan doa itu dari beberapa hadis kan begitu. Kalau hadisnya ya pendek-pendek seperti ini. Ya. Ya. Fikih hadis pertama. Bentar. Masyru'iyatul istighfar salasan, yaitu disyariatkannya istighfar itu 3 kali ba'da intihai minas sholati, setelah selesai sholat. Nah, tadi ada waridnya. Ya, karena Rasulullah juga melakukan maksudnya kan begitu. Kenapa Rasulullah minta istighfar? Inna Rasulullah SAW maghfurun lahu. Sesungguhnya Rasulullah itu sudah diampuni. Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Tapi ternyata beliau habis sholat tetap apa? Istighfar. Bahkan dalam satu hari tidak kurang lebih dari 70 kali. Padahal sudah maghfurun, sudah diampuni dosanya. Ya. Fal iskal fil istighfar, maka kenapa ini Rasulullah istighfar padahal sudah diampuni dosa-dosanya? Nah, ini kan kayak apa ya? Kayak sesuatu yang bertentangan, ya. Maka Ibnu Sayyid qala Ibnu Sayyidin Nas, maka Rasulullah mengatakan, ya, kenapa? Huwa wafa'u bihaqil ubudiyah, karena istighfar itu bagian dari ibadah. Jadi istighfar itu juga ibadah. Ya. Kita sudah sholat wajib, kenapa harus sholat sunnah? Karena sunnah itu juga ibadah juga. Jadi istighfar itu di samping ibadah juga mohon ampunan. Maka Rasulullah walaupun sudah diampuni, dari sisi sudah diampuni, tapi istighfar itu sendiri ibadah. Jadi Rasulullah tetap istighfar. Bukan karena beliau itu dosanya tidak diampuni, tapi istighfar itu sendiri adalah ibadah. Nah. Ya, kemudian juga apa? Istighfar itu juga merupakan bentuk kesyukuran juga, ya. Bentuk kesyukuran. Kemudian juga kenapa Rasulullah juga istighfar? Untuk menjelaskan kepada orang-orang beriman, yaitu itu merupakan sunnah fi'liyah. Nah, jadi sunnah itu ada qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang diucapkan oleh Nabi. Nah, seperti sholat apa misalnya? Sholat duha. Itu. Jadi kalau ada ucapan Nabi namanya apa? Sunnah qauliyah. Kalau itu dikerjakan Nabi berarti apa? Sunnah fi'liyah. Jadi sunnah itu ada yang diucapkan oleh Nabi, ada yang dilakukan oleh Nabi. Kalau istighfar ini qauliyah atau fi'liyah tadi? Fi'liyah, karena Nabi juga melakukannya. Beda kalau Rasulullah mengatakan kalau kamu selesai sholat istighfar 3 kali. Nah, ini berarti sunnah qauliyah namanya. Tapi kalau Rasulullah sendiri melakukannya namanya sunnah fi'liyah, ya. Kemudian istighfar itu merupakan isyarat bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa melaksanakan hak ibadah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi istighfar itu juga termasuk apa? Termasuk kita itu tidak bisa melaksanakan hak Allah secara sempurna. Istighfar itu kan mohon ampun. Kapan kita mohon ampun? Ketika kita merasa kurang, merasa salah, hanya kita mohon ampun. Makanya setelah sholat ibadah, kita terus istighfar 3 kali. Bukan alhamdulillah. Karena apa? Karena mungkin ketika sholat itu kita banyak salahnya, tidak khusyuk, ya kan? Tidak paham apa yang dibaca, tidak konsentrasi, itu berarti kan tidak sempurna sholatnya, ya kan? Maka setelah sholat apa? Istighfar. Dan siapa yang menjamin sholat kita diterima? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, maka apa? Istighfar kan gitu. Astagfirullah. Jadi ketika kita astagfirullah itu bukan hanya lisan, tapi apa? Ketika kita astagfirullah itu dalam pikiran kita, hati kita, ya Allah, tadi saya sholatnya ternyata itu lalai. Oh, tadi saya sholatnya ternyata pikirannya kemana-mana. Oh, tadi saya sholat itu ternyata buru-buru. Ah, itu ketika kita astagfirullah itu maknanya di situ. Jadi habis sholat itu astagfirullah bukan dosa-dosa di luar sholat tadi, tapi dosa-dosa yang tadi kita itu ketika di sholat. Ya. Seperti apa misalnya? Was-was. Was-was itu ya was-was. Lagi sholat, tadi saya sudah baca Al-Fatihah belum? Tadi saya sudah wudu belum? Sudah apa namanya? Rakaat keberapa? Itu kan was-was, itu kan ibadah, itu was-was itu kan berarti enggak khusyuk kan. Nah, maka istighfar tadi. Kita belum bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir pikiran-pikiran yang masuk pikiran kita. Siapa di antara kita yang kati sholat tidak ada pikiran dunia lewat? Ya, pasti ada ya. Kita lagi sholat mesti ada pikiran lewat dunia. Ya, itu kan berarti apa? Mencederai kan, menodai ibadah kita kepada Allah. Maka istighfar, ya Allah, tadi sholat saya kok malah mikir apa? Mikir belum makan. Tadi saya sholat ternyata masih mikir apa? Mikir masih nyimpen uang di mana, pikir lupa. Nah, ini namanya khawatir, pikiran-pikiran yang melintas. Ya. Nah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada yang menyebutkan apabila kau selesai sholat maka bertebaran atau mencari karunia Tuhan. Iya. Tapi ada beberapa kisah dari Umar bin Khattab itu menegur orang selesai sholat yaitu duduk berdoa. Kalau kita sama Umar sedang apa? Sedang berdoa. Belum orang itu bisa sama Umar itu tidak. Jadi masalah itu ada kejanggalan dalam masalah hadis itu atau penafsiran dari seseorang. Ya, itu kan kaitannya dengan sholat Jumat ya. Itu kan kaitannya dengan sholat Jumat. Artinya ketika ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis sholati fas'au ila dzikrillah. Ya kan? Apabila di hari Jumat dikumandangkan azan, maka apa? Bersegeralah kamu apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu nanti fantasiru fil ard. Setelah selesai silakan bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Ya, jadi apa? Di sini ada perintah untuk sholat dan ada perintah untuk mencari rezeki. Tidak bertentangan. Adapun Umar bin Khattab menegur itu karena saat itu waktunya orang bekerja. Waktunya orang bekerja, dia malah di masjid berdoa dan tidak bekerja. Nah, maka ditegur oleh Umar. Kan begitu. Nah, jadi kayaknya ini apa namanya? Ya, beda konteks ya, beda gitu. Kalau waktu Umar menegur itu memang orangnya tidak kerja. Di saat orang lain kerja, dia tetap di masjid. Jadi cuma doa saja, tidak bekerja. Nah, Umar itu maunya ya waktunya sholat ya sholat, pokoknya kerja. Waktunya doa, waktunya kerja juga kerja. Allah alam seperti itu ya. Hadis yang berikutnya, at-tasbih wa tahmid wa takbir pada sholat. Nah, tasbih yaitu subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allah akbar setelah sholat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallam, dari Rasulullah sallam, qala dia berkata,
man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, dubura kulli salatin, setelah salat, salasan wa salasin 33, wa hamidallah, kemudian dia memuji Allah yaitu dengan alhamdulillah, salasan wa salasida yaitu 33 kali, wa kabbarullah, dan takbir Allah akbar, salasan wa salasina 33 kali, fatilka tis'un wa tis'un, itu berapa berarti? 99. Waqala, kemudian dia berkata tamamal mi'ah, kemudian beliau mengatakan, kemudian dia menyempurnakan menjadi 100, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Ghufirat lahu khotoyahu, diampunkan baginya dosa-dosanya, wa in kanat mislu zabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Rawahu Muslim. Nah, ini satu hadis saja nih ya. Nah, nanti digabung-gabung tadi seperti tadi. Ini kan hadis yang keempat berarti sudah ya. Hadis keempat. Sebab hadis ini, nah, berarti apa? Asbabul wurud. Kenapa hadis ini ada? Nah, karena kadang Rasulullah itu bersabda kan ada sebabnya. Mungkin ada yang bertanya, nah, muncul hadis ini. Sebab hadis ini, anna fuqara al muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin. Masih ingat bedanya fakir dan miskin? Fakir itu siapa? Miskin itu siapa? Masih ingat? Ingat Pak Haji Ibrahim? Siapa itu miskin? Siapa itu fakir? Haji Muslimin, ingat? Miskin itu siapa? Fakir itu siapa? Ya, sebenarnya sama-sama tidak cukup. Ya, kalau di literatur fikih itu, kalau miskin, misalnya sehari makan berapa kali? 3 kali. Dia kerja, tapi cuma bisa makan 2 kali. Itu namanya miskin. Ya. Atau misalnya 1 bulan dia pengeluaran yang wajib itu 1 juta 1 bulan. Dia kerja, tapi penghasilan 1 bulan tidak dapat 1 juta, mungkin 700, 800, 900, di bawah 1 juta, itu miskin. Nah, kalau fakir, kebutuhan berapa tadi? 1 bulan 1 juta, dia kerja, cuman dapatnya tidak sampai separuhnya, paling 100, 200, 300, 400, mentok 500, tidak sampai 600, 700, enggak. Itu namanya fakir. Hah? Apa? Nah, melarat bisa fakir atau miskin? Nah, ya. Nah, ini. Jadi anal fuqara al muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin. Muhajirin orang Mekah atau Madinah? Muhajirin Mekah. Jadi zaman Rasulullah itu fakir juga ada. Orang fakir, bukannya miskin, fakir, tidak punya rumah, ya kan? Makan aja masih apa? Nunggu bantuan kalau ada yang nganter, ya, betul-betul fakir ini kan, itu. Kalau miskin masih bisa makan, ya kan? Kalau fakir itu kadang-kadang sehari tidak makan. Nah, seperti Abu Hurairah, siapa? Ya betul ya. Abu Hurairah itu fakir betul dia saat itu. Kadang-kadang 1 hari 2 hari tidak makan. Kalau miskin itu masih makan mungkin, ya, masih makan, tapi kurang. Anna fuqara al muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir muhajirin atau Rasulullah SAW mendatangi Nabi SAW. Faqalu, mereka berkata, zahaba ahlu tusur, ya, al mal kasir bidarajatil ula. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya, ya, orang-orang kaya itu telah mendahului kita ke derajat yang tinggi karena banyak sedekah. Yang kaya sering sedekah. Ke masjid bukannya tiap Jumat, tiap hari sedekah. Yang kaya kan.
Sehari bahkan bukan sekali, berapa? 5 kali. Ke masjid 5 kali kan? Nah, sudah, itu orang kaya. Itu. Nah, sementara orang miskin jangankan untuk sedekah, makan aja ndak bisa. Fakir tadi kan? Fakir. Jadi ke masjid ya sudah. Nah, sini banyak fakirnya atau kayanya nih kalau ke masjid. Nah, jangankan orang fakir sedekah untuk makan aja ndak ada. Ya kan? Makan aja kurang. Nah, maka orang-orang fakir itu kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ya. Mereka telah mendapatkan derajat yang tinggi, kenikmatan, ya. Ya kenikmatan lah. Orang kaya itu kan bisa makan apa saja, punya tempat tinggal, ya. Faqala, maka Rasulullah kan, wa madzaka? Terus apa masalahmu? Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami iri kepada mereka. Yusallun, orang kaya itu di samping sedekah juga sholat sama seperti kita. Ya. Kemudian mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Mereka sedekah, nah kami tidak sedekah. Nah, gitu. Ini orang fakir kan begitu. Jadi mengadu, ya Rasulullah, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Mereka sedekah, nah kami tidak sedekah ya Rasulullah. Jadi saya ketinggalan ini, ya, mengadu. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, afala u'allimukum syai'an? Maukah kamu aku ajari sesuatu, ya, yang kalau kamu itu membacanya, ya, itu apa? Kamu bisa menyusul mereka. Ya, menyusul tadi, ya, menyusul mereka, bisa mengimbangi mereka. Ya, dan kalian bisa apa ya, menyusul mereka. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian. Kecuali kalau orang tersebut juga melakukan hal yang kamu lakukan. Qalu, maka orang fakir mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, semangat. Semangat ya Rasulullah. Kami tidak bisa sedekah tapi punya amalan khusus ini ya. Nah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, nah tadi setelah sholat baca apa? Tasbih 33, tahmid 33, kemudian apa? Takbir 33. Nah, ini orang fakir merasa terhibur, ya, sehingga bisa menyusul orang-orang yang sedekah tadi. Ya. Tapi nanti apa yang terjadi? Lama-lama orang kaya pun tahu ya. Orang kaya pun tahu. Akhirnya mereka cuma mempraktekkan sama. Akhirnya mereka mengadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga zikir sama seperti yang kita lakukan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, itu memang keutamaan Allah yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi memang seperti itu ya. Dari satu sisi, orang-orang kaya itu punya kelebihan daripada orang-orang fakir atau miskin. Yang tidak bisa dilakukan oleh fakir miskin, yaitu dengan harta mereka. Itu. Fikih hadis pertama. Hadis tadi merupakan dalil, ya, merupakan keutamaan orang kaya yang bersyukur di atas orang fakir yang sabar. Jadi ada orang yang kaya bersyukur, nah ini lebih utama daripada orang yang fakir tapi sabar. Fakir ini sabar. Tapi orang kaya ini bersyukur, nah itu lebih utama. Jadi lebih utama orang kaya daripada orang fakir. Tapi kaya yang bersyukur. Itu lebih utama dari fakir yang sabar. Fakir sabar itu maksudnya apa ya? Akhirnya tidak melakukan hal-hal yang haram, mencuri, ya kan, merampok, korupsi. Dia fakir tapi sabar. Ada peluang untuk mencuri, dia tidak lakukan, itu berarti sabar. Tapi masih kalah dengan siapa? Orang yang kaya tapi banyak sedekah. Maka
Ya, betul. Kaya menjalankan juga bisa. Nah, Istimewa itu orang kaya. iya, maka kalau bisa jadilah orang kaya, tapi apa bersyukur, jangan kaya yang medit tadi. Kaya yang medit, kaya yang menghalalkan segala cara, itu salah jalan. Hah? Nah. Pengalaman di Mekah ya. Nah. Ya. Ya, berapa jaraknya, selisihnya? 500 tahun. Jadi orang miskin itu masuk surga 500 tahun terlebih dahulu dari orang kaya. Karena miskin yang dihisap apa? Mungkin dia cuma baju dua, sudah. Ini baju satu dari mana? Yang satu dari mana? Selesai. Nah, orang yang kaya hartanya triliunan, nah semua ditanya, makanya lama kan gitu. Jadi orang miskin 500 tahun sudah di surga, sudah 500 tahun di situ, yang kaya baru masuk. Oh, dari mana? Oh, ternyata lama 500 tahun itu dihisab. Gitu. Itu kalau apa? Kalau mana yang lebih dulu masuk. Adapun nanti yang lebih utama, lebih tinggi belum tentu juga. Ya, karena ternyata hisapnya bagus, dia kaya yang bersyukur, ya bisa saja walaupun dia 500 tahun terlambat, tapi nanti bisa derajatnya lebih tinggi juga. Ya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mau kaya atau miskin itu tidak masalah. Kalau kaya bersyukur, kalau fakir sabar. Artinya sabar apa? Walaupun miskin, fakir ya tetap sholat 5 waktu, rajin, itu namanya sabar. Karena ada orang yang tidak sabar, karena miskin, karena fakir hanya tidak sholat. Kenapa? Cari uang kan namanya tidak sabar kan begitu. Ya, itu dulu ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.